persoalan pendidikan yang seperti ini terus berlanjut, Pak, sampai saat ini. Kayaknya apakah sulit gitu untuk mencari solusi, Pak, dari permasalahan dunia pendidikan di Indonesia? Sebenarnya yang tadi Pak Afi bacakan saja, Pak, ya, dari poin pertama sampai poin-poin berikutnya. Ini kan sudah terang benderang, Pak, masalahnya. Kita sebenarnya tahu masalahnya di mana. Tetapi pertanyaannya, kita mau menyelesaikan masalah itu atau enggak? Ya. Tetapi kalau kita tidak ada keseriusan, kita anggap, ya sudahlah, terima nasib aja. Ya berarti kita mengorbankan, Pak, masa depan anak-anak bangsa ini. Nah, sekarang ya syukur alhamdulillah kita tertolong, Pak, oleh teknologi. Jadi sumber belajar anak-anak kita ini sangat beragam. Ya, kita tidak hanya belajar di sekolah saja. Ya. Tetapi pertanyaannya, buat apa, Pak, kita bayar pajak, Pak? Kalau kualitas pendidikan oleh pemerintah itu tidak diperhatikan. Ya. Kalau nagih pajak aja, paling kencang. Tapi hasil dari pajak itu dibuat apa? Nah itu, Pak. Kan kita ingin ya, Pak, dari pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyatnya, kan ada timbal baliknya, Pak, berupa kualitas pendidikan yang terus meningkat. Nah, tetapi kok begini, ya makanya saya nggak heran, Pak, kalau banyak ini ya, di masyarakat itu males bayar pajak, Pak. Iya. Karena pajak yang kita bayarkan itu tidak dipergunakan untuk semaksimal mungkin ya kesejahteraan masyarakat, Pak. Ya kita pasti tahu lah kalau misalnya dari apa yang kita bayarkan, Pak, melalui pajak kita itu kita bisa rasakan manfaatnya, pasti setiap orang itu bisa, Pak. Ya. Pajak itu dipergunakan untuk apa dan hasilnya untuk apa. Pasti kita merasakannya. Nah, tetapi kalau tidak ada hal yang kita rasakan, ya pasti kan otak jahat kita berpikir ngapain kita mesti bayar pajak. Udah duit kita dipotong. Iya. Nggak jelas peruntukannya. Iya. Pajak misalnya naik terus tiap tahun. Akhirnya bayangin, Pak, ya, saat ini kan negeri kita bukan dalam keadaan yang sedang baik-baik saja, Pak. Ya, ekonomi kita tuh dalam keadaan yang sangat sulit. Apalagi banyak orang-orang yang di PHK. Ya. Nah, terus ekonomi seperti kayak jalan di tempat, orang menahan beli sesuatu, akhirnya ekonomi itu nggak jalan, Pak. Nah ini yang saya bingung, Pak. Di negeri kita yang bernama Indonesia ini, kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa, kita memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Tapi kok rakyatnya banyak yang miskin. Kita tuh seperti ketergantungan, Pak, sama pihak luar. Ya karena para investor itu kan kebanyakan pihak luar, Pak. Ya, yang mereka berinvestasi di Indonesia. Nah, terus dengan keadaan mereka ini banyak mem-PHK-kan orang-orang kita, Pak. Akibat mereka mungkin melihat negeri kita ini nggak kondusif lagi untuk berusaha. Akhirnya kan rakyat kita lagi pengen jadi korbannya. Nah ini, ngapain sih kita harus bergantung kepada orang luar, Pak? Memang kita sendiri nggak bisa gitu, ya, untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri, Pak. Nah, tapi kalau apa-apa dihambat, ya, akhirnya sulit, Pak. Rakyat kita ini bisa untuk membuka lapangan pekerjaan buat, ya, masyarakat banyak. Nah, ini, Pak, jadi kalau menurut saya, masalahnya itu, ya kembali lagi, Pak, ketidakseriusan pemerintah. Nah, kalau menurut Pak Hafiz sendiri, bagaimana, Pak? Ini kan kalau saya sih melihatnya kembali kepada pemerintah, Pak, ya. Karena pemerintah yang harus bertanggung jawab penuh, Pak, atas kualitas pendidikan yang harus diterima oleh masyarakat. Tetapi kalau tidak ada keseriusan, ya, oleh pemerintah sendiri, ya bagaimana, Pak?
kualitas pendidikan kita itu bisa berubah karena yang lebih baik. Jadi saya nggak heran Pak kalau kita sampai ketinggalan begitu jauh Pak, ya dengan negara-negara lain. Ya karena ini seperti terjadi pembiaran. Nah kalau menurut Pak Hafiz sendiri bagaimana Pak? Kalau berbicara individu, jadi gini, saya kan punya teman, tapi di sisi lain juga saya juga bekerja di dunia pendidikan gitu ya. Atau nggak usah teman saya deh, mungkin nggak ada yang kenal. Tapi kan kayak Cindy Fatikasari itu artis tuh Pak. Ya. Sama suaminya siapa yang pergi ke luar negeri menyekolahkan anaknya sampai dia kerja di sana. Itu siapa namanya suaminya? Kalau nggak salah Tengku Firmansyah. Sampai dia kayak jadi kayak pokoknya jadi pekerja kasar lah gitu ya. Yang tadinya artis gitu loh, nggak pernah megang bor gitu. Barangkali nggak tahu juga. Las Pak. Las ya, las. Jadi tukang las. Jangan-jangan sebelum jadi artis jadi tukang las, saya nggak tahu ya. Tapi maksud saya pada tingkatan individu kita bisa seperti itu. Jadi udah seperti Pak Doni bilang, udahlah kita keluar negeri aja. Gimana ini coba pemerintah kayak begini, nasib guru juga nggak diperhatikan. Kan yang mengajar anak kita guru. Nah gurunya aja mikirin keluarga, ya ampun anak saya makan apa enggak gitu, suruh ngajarin anak kita gitu kan serba kayak buah si malakama apa gimana sih namanya istilahnya, maju kena mundur kena gitu. Mau gimana, di sekolahin salah tapi nggak di sekolahin juga salah. Nah akhirnya keputusannya untuk menghilangkan buah si malakama itu ya keluar negeri gitu kan. Kabur dulu ya, ini bukan ngomongin jadi solusinya ke sana. Nah ya itu untuk tingkat individu Pak. Ya, tingkat bagi individu orang yang punya uang. Ya tingkat individu, tingkat keluarga, ya udah selesai. Misalnya yang punya uang aman ya, dia anak orang kaya, jangankan pendidikan Pak, berobat aja ke Singapura Pak. Misalnya, aduh nih leher saya kecengklak nih, ke Singapura, bisa begitu Pak kalau punya uang ya. Nah atau bisa juga gini Pak, kalau misalnya anak, jadi udah pokoknya kamu belajar aja yang pinter, nggak usah ngandelin guru di sekolah. Ini sekali lagi saya bilang untuk solusi individual. Belajar aja yang pinter, sekarang banyak bahan, buku perpustakaan, bahkan perpustakaan udah ada di genggaman gitu ya, di HP atau nggak e-book, modul semuanya ada. YouTube ada, jadi bisa belajar sendiri. Nanti kalau dia sudah pintar secara akademik maksud saya, nanti dia cari ijazah. Jadi untuk yang nggak punya uang masih ada kesempatan ijazah Pak. Beasiswa Pak, maaf. Untuk yang dia nggak punya uang masih ada peluang untuk mendapatkan beasiswa dari prestasi ataupun mungkin juga apa yang dia bisa capai dan dia ajukan gitu kan banyak sponsorship untuk beasiswa Pak. Nah itu mungkin bisa dilakukan kalau kita memang udah skeptis banget dengan pendidikan luar negeri. Tapi ketika kita bicara lembaga, sekolah, negara, ya nggak bisa. Masa kalau semua orang pada kabur, negara ini siapa yang mengelola nanti kan gitu kan. Maka udah wajib, udah pasti hukumnya wajib ain gitu. Kalau di agama pendidikannya harus dibenahi Pak, harus dibenerin, harus dikejar ketertinggalan itu. Dan sebetulnya waktu ya ini ngomongin teori konspirasi lagi Pak. Dulu Pak Anies Baswedan itu kan pernah jadi menteri pendidikan. Toto dicopot di tengah jalan. Ya entah alasannya apa, korupsi, dan ternyata katanya korupsi tapi tidak terbukti kan sampai sekarang Pak Anies tidak pernah masuk penjara atau terkena kasus hukum apapun. Tapi sudah kadung bahwa beliau diberhentikan di masa jabatan yang baru 2 tahun. Ya, bahkan kurang dari 2 tahun diberhentikan tengah jalan. Lalu digantikan sebelum Pak Nadiem ya siapa ya, tapi pokoknya abis itu kan Pak Nadiem jadi menteri lah. Sementara Pak Nadiem itu bukan orang pendidikan, beliau itu bisnismen, foundernya Gojek. Jadi tentu saja beliau lebih pas untuk misalnya menjadi menteri perekonomian atau mungkin UKM dan sebagainya, atau startup misalnya ada divisi startup. Nah beliau mungkin bisa untuk menjadi orang yang diserahkan amanat mengelola itu. Nah ini tahu-tahu beliau diserahkan jadikan menteri yang bertanggung jawab untuk pendidikan di Indonesia. Padahal beliau bukan orang pendidikan. Dari itu aja benar perkiraan Pak Doni maupun juga saya pasti harus unsur kesengajaan.